hancurkan, maka hancurkan, laknat, hina dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Sampun Mas Bambang, lego. Ya. Itu kenapa dipalsu, Pak? Ya karena dia memang nggak lulus SMA. Oke, jadi dia pakai ijazah siapa? Yang ditumpuk di KPU ijazah SMA itu yang punya namanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi. Itu tamatan SMA tahun berapa? Joko 80. Wahyudi 80. Iya, jadi sekolah itu SMA. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabatku, teman-teman UCH Channel, dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Anda semua diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, halal dan diridhoi. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan UCH Channel. Masih seputar Jokowi undercover. Teman-teman sudah banyak melihat dan banyak membaca bagaimana perkembangannya. Masalah terus berputar, menggelinding terus sampai akhirnya permasalahan ijazah palsu itu digugat oleh Bambang Trimulyono di Pengadilan Jakarta. Ya, sementara itu Bambang Tri sendiri dan juga Gus Nur pada tanggal 13 Oktober kemarin ditangkap Mabes Polri. Ya nggak main-main sih untuk kedua orang itu disangkakan melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama dan juga pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Serta yang ketiga, pasal 14 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Nah, ini yang disangkakan kepada kedua orang tersebut, Gus Nur dan juga Bambang Tri. Ya, mungkin ini terkait dengan acara di podcastnya Gus Nur. Mereka berdua bermubahalah sumpah di atas Al-Quran ya. Padahal apa yang dia sumpahkan ini sebenarnya saat ini sudah terungkap untuk kebohongannya. Beberapa hari kemarin ini ada kesaksian dari Pak Joko Wahyudi yang menurut Bambang Tri
ijazah Pak Joko Wahyudi ini dicuri oleh Pak Joko Widodo, Pak Jokowi, untuk daftar-daftar sebagai kepala daerah beberapa waktu yang lalu, kepala daerah wali kota Solo dan juga gubernur DKI Jakarta menggunakan ijazahnya Joko Wahyudi ini sampai akhirnya untuk pendaftaran presiden menggunakan ijazah Joko Wahyudi menurut Bambang Tri. Akhirnya Bambang Tri ini akhirnya Joko Wahyudi ini muncul memberikan kesaksian bahwa ijazahnya masih ada, masih utuh dan tidak hilang, tidak dicuri. Joko Wahyudi juga menyatakan ijazahnya Pak Joko itu dipakai oleh Jokowi. Pak Joko yang lain nih, Pak Jokowi gitu ya. Nah itu piye Pak? Ya saya kalau dilihat di situ kan dia nomornya kok 081 12 pada nomor ijazah saya 081 008106 jelas beda itu ya jelas ini menipu. Kalau saya mau bereaksi gimana, kasihan ya. Tapi Bapak nggak mau berencana mau klarifikasi atau lapor balik gitu misalnya? Enggak, hanya seperti media ini ya mungkin dia menyadari kalau memang benar beliau adalah teman SMA Pak Jokowi di SMA 6 atau SMPP. Dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai lulus, dan Pak Joko Widodo merupakan atau Pak Jokowi itu merupakan siswa yang berprestasi, pandai. Dari kelas 1 sampai kelas 3 ini selalu ranking 1. Dan pada kelulusan beliau Pak Jokowi mendapatkan juara umum di jurusan IPA menurut kesaksian Pak Joko Wahyudi. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang lain dari teman-teman Pak Jokowi, baik itu dari teman kuliah maupun teman SMA dan SMP juga ikut nimbrung dalam masalah ijazah palsu ini. Jadi mau apa lagi? Siapa yang bisa dipercaya kalau tidak orang-orang yang memang menjadi saksi yang sebenarnya atas sekolah-sekolah Pak Jokowi. Dan juga tempo hari UGM juga memberikan kesaksian melalui rektornya langsung bahwa ijazah Pak Jokowi, ijazah kuliahnya asli dan memang Pak Jokowi alumni dari UGM jurusan kehutanan. Ya, kalau tidak salah itu. Jadi nggak ada yang diragukan lagi dari ijazah Pak Jokowi dan juga kelulusan Pak Jokowi. Kalau memang apa yang diungkapkan Bambang Tri ini adalah produk yang katanya produk jurnalistik, siapa yang diwawancarai, sebutkan orangnya, terus tanggal berapa, dimintai keterangan, isinya apa aja, apakah ada dokumen pendukungnya, diperlihatkanlah ke masyarakat. Kalau memang benar, ditunjukkan ada rekamannya, audio, atau catatan, seperti itu ditunjukkan harusnya. Dan kalau bilang itu dokumen atau ijazah palsu, pastikan ada pembandingnya.
Kan tidak hanya satu ijazah itu dalam satu kelulusan. Dalam satu satu angkatan itu kan tidak hanya satu itu, pasti ada banyak orang. Dibandingkan antara ijazahnya Pak Jokowi dengan ijazah-ijazah teman-temannya yang lain, langsung dibandingkan gitu, dengan ada pembandingnya. Ini yang nggak pernah ditunjukkan oleh Bambang Tri. Kita sebagai masyarakat sebenarnya bukan hanya berpihak kepada Presiden atau Pak Jokowi, tidak. Tapi kami berpihak pada hal yang benar. Jika benar kita dukung, jika salah ya kita salahkan. Nah, kebetulan fakta-fakta memang menunjukkan bahwa memang kebenaran berada di pihak Pak Jokowi, yang sebenarnya kalau menurut saya pribadi Pak Jokowi dalam kondisi difitnah dalam hal ini. Ya teman-teman, agar kita menyerap informasi lebih dalam, lebih jauh, supaya kita bisa melihat satu titik kebenaran yang nyata. Bukan hanya sekedar isu-isu politik yang mendiskreditkan atau menyudutkan seseorang sehingga orang tersebut dihakimi masyarakat dengan sebuah kebencian. Nah, ini tujuannya apa Bambang Tri kalau tidak menebar kebencian? Dan kemungkinan juga ada orang di balik layar. Ini yang harus diungkap oleh teman-teman di Mabes Polri atau di kepolisian. Benarkah Bambang Tri bekerja sendiri dan tidak ada orang di belakangnya? Karena kalau menurut kesaksian Pak Joko Wahyudi, di awal tahun 2022 kemarin sempat ada SMS ke HP-nya yang menawar ijazah Pak Joko Wahyudi itu sebesar 10 miliar. Ini kalau bukan bos besar tidak berani menawar sebuah ijazah SMA sebesar 10 miliar. Terkait berita itu benar atau tidak, inilah yang disampaikan Pak Joko Wahyudi. Teman-teman UJH Channel yang berbahagia, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai gonjang-ganjing Jokowi Undercover 2 yang ditulis oleh Bambang Tri, ya, agar masyarakat Indonesia pada umumnya semuanya tahu, menyerap informasi sebanyak-banyaknya, bukan hanya satu sudut pendapat saja, tapi banyak pendapat-pendapat yang lain harus kita serap dan kita simpulkan mana yang benar dan mana yang tidak benar atau salah. Begitu teman-teman. Mohon dibantu like dan subscribe-nya agar saya bisa lebih bersemangat dalam membuat konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bagi saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.